Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat nggak sih kemarin kan aku bikin video recreate blus batik gitu ya. Nah itu kan part satunya. Nah sekarang aku mau bikin yang part 2-nya. Jadi teman-teman tonton aja video dari awal sampai habis. Gimana sih ntar hasil akhir blus batik yang aku jahit. Kira-kira berhasil nggak ya aku kali ini? Tonton aja, oke? Enjoy. Nah, ini aku sekarang lagi motong kainnya, teman-teman. Ini aku sebelumnya udah bikin pola dulu. Ini udah aku share di video sebelum ini. Kalau teman-teman mau lihat gimana aku bikin polanya, bisa lihat video sebelum ini ya, di part satunya. Nah, ini aku tempelkan tuh ya kertas polanya di atas kainnya. Habis itu setelah sesuai langsung aku gunting satu persatu seperti ini. Ini emang bener-bener harus hati-hati banget. Kalau gunting pola tuh rasanya deg-degan banget, parah sih deg-degannya. Apalagi ini buat klien aku ya, bukan buat pribadi, buat untuk kepentingan pribadi, ini kebutuhan untuk kepentingan orang gitu. Itu pressure-nya tuh lebih tinggi ya. Rasanya tuh kayak bener-bener takut banget loh gitu loh. Jadi takut banget kalau ini ntar salah potong nggak ya, kayak gitu tuh teman-teman. Nah ini aku sekarang lagi potong yang bagian kayak kombinasi yang bagian lengkungnya gitu loh, bagian atasnya gitu. Jadi memang satu persatu guntingnya ya. Jadi memang agak sedikit rempong, tapi ya beginilah realita kalau bikin baju ya. Jadi kalau mau ngomongin soal bikin baju, aku tuh sebenarnya tuh kalau dibilang capek sih capek ya, tapi sebenarnya tuh suka, aku tuh fun menurut aku. Lihat orang senang pakai baju aku tuh lebih senang banget. Cuman kadang prosesnya tuh yang bikin aku sangat pressure sekali. Apalagi ya kalau jahit gini nih tuh lagi dikejar-kejar deadline, berasanya pala ini pusing parah gitu ya. Jadi begitulah kira-kira realitanya ya. Nah terus setelah aku potong ya teman-teman, itu langsung aku jahit gitu. Ini aku kunci dulu jahitannya, jadi memang harus dikunci dulu di awal, nanti di akhir juga dikunci. Nah aku tuh memang kalau ngejahit memang aku kasih jarum dulu satu persatu, itu buat aku biar lebih gampang untuk ngejahitnya sesuai dengan polanya ya, yang sudah aku gambar sebelumnya itu. Nah aku tinggal jahit deh sesuai dengan jarum-jarum tadi. Memang ngejaruminnya itu butuh waktu banget ya, dan ketelitian dan kesabaran dan ketelatenan juga tentunya ya. Soalnya buat aku, kalau aku tuh lebih lama proses ngejaruminnya daripada proses ngejahit. Kalau ngejahit tuh cepet banget sih, tinggal seret gitu kan. Tapi kalau ngejarumin itu satu persatu, benar-benar diukur sesuai dengan polanya, kampuhnya berapa. Misalkan kalau kampuhnya 2 cm ya, benar-benar harus benar-benar 2 cm. Aku hitungin satu persatu pakai meteran gitu. Itu kadang yang bikin agak lama. Nah setelah dijahit aku juga ngobras. Nah ini aku sekarang lagi ngobras. Jadi kalau bikin baju aku tuh nggak langsung kayak misalkan jahit terus obras enggak sih. Aku kadang tuh per bagian ya. Jadi misalkan ada bagian tertentu habis ngejahit terus langsung diobras, nanti dijahit lagi kayak gitu-gitu loh. Soalnya kadang kalau misalnya jahit terus obras terakhir tuh agak lebih susah untuk detail-detail bagian yang kecil. Kalau ngobrasnya nanti itu kesusahan. Tapi kalau waktu masih yang masih lembaran gini atau setengah jadi, itu tuh lebih enak untuk ngobrasnya. Jadi begitulah kira-kiranya. Ini juga lumayan deg-degan loh kalau misalkan ngobras itu ya, karena ngobras itu kan konsepnya memang memotong ya. Jadi jangan sampai kita tuh salah potong atau salah obras, atau kadang ada yang ngegulung atau enggak, apa ya istilahnya tuh, kayak nyelempit gitu loh teman-teman, bagian sisi mana gitu. Itu misalkan ke obras itu bener-bener aduh kacau deh. Pernah aku punya pengalaman seperti itu.
Jadi sekarang kalau mau ngobras tuh benar-benar harus hati-hati banget. Nah ini sekarang aku tuh lagi gabungin bagian atasnya. Jadi memang setelah digabungin bagian yang aku potong-potong tadi, bagian badan, terus aku juga baru gabungin yang bagian lengkungnya gitu. Jadi memang aku jahit yang lurus-lurus dulu, karena jahit yang lurus-lurus itu kan lebih gampang ya daripada yang berliku-liku begini ya. Karena kalau yang lengkung-lengkung tuh kan agak susah ya ngejahitnya. Ini pun aku juga nggak langsung ngejahit. Ini aku jarumin dulu satu persatu seperti ini, yang penuh kesabaran ya. Memang bener-bener harus sabar banget saya gitu. Ini itu pun juga aku nggak langsung kayak sekali jahit langsung berhasil ya teman-teman. Kadang aku tuh juga misalkan kurang pas, jadi aku dedal lagi, terus aku baru jahit lagi kayak gitu. Jadi memang ngejahit itu nggak instan gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau mau ngomong kayak ideal jahit dan ongkos jahit itu kadang nggak sesuai loh teman-teman. Ngejahitnya tuh lebih susah, kadang nggak sebanding dengan ongkos jahitnya. Kadang tuh gitu loh, sering terjadi gitu. Tapi ya mau gimana lagi sih ya, begitu. Ini tuh juga custom sih buat klien aku ya. Tapi aku tuh sekarang tuh juga ada planning sebenarnya, pingin ngurangin jahitan custom, pengen fokus ke brand aku. Karena aku tuh udah punya beberapa kain yang buat brand aku yang belum aku jahit. Jadi itu aku lagi manage waktu aku kayak gitu loh. Karena kalau ngejahit custom punya orang tuh cukup memakan waktu dan apa ya, fokusnya tuh lebih tinggi loh. Karena kan bukan kain aku ya, dan kadang permintaan model kan beda-beda, gak disesuaiin permintaan klien gitu kan. Jadi itu yang kadang buat aku tuh cukup berat gitu. Ya semoga aku bisa fokus ke brand aku ya teman-teman. Kalau nanti produk-produk brand aku udah launching, kalian jangan lupa beli ya. Kalian nanti stay tune aja di Instagramnya liansu.official. Itu adalah brand aku, namanya Liansu. Gimana? Oke nggak tuh? Jadi emang aku tuh memang punya cita-cita untuk ngebesarin brand aku. Nah ini aku juga salah satu step sih untuk menerima orderan custom gini tuh buat aku buat belajar juga. Jadi selain aku belajar ngejahit, aku belajar mengenal customer, mengenal pasar, mengenal permintaan pasar kayak gitu-gitu loh. Itu juga salah satu bagian belajar aku, mungkin bisa dibilang riset and development juga ya. Jadi memang sebelum aku membuat brand, aku juga beriringan menerima custom karena sambil belajar, dan itulah seperti itu kira-kira. Tapi memang pas dijalanin tuh ternyata nggak gampang untuk nyimbangin dua-duanya. Jadi setelah aku pikir-pikir, sepertinya aku harus mulai memprioritaskan brand setelah aku pikir-pikir, karena aku pingin bisa berkembang lagi. Jadi itulah beberapa unek-unek aku soal jahit menjahit ya. Nggak nyangka ternyata udah selesai bagian atasnya, begitulah. Di sela-sela ngelembur ngejahit, kita isi amunisi dulu tahu tek. Ini enak banget. Ini kerupuk cocol pakai tahu pakai petis. Enak banget. Bumbu kacang petis ini, luar biasa. Bentar ya. Nah, tahu tek ini tuh isinya ada tahu, ada telur, ini telur dadar, terus juga ada lontong sama timun, sama ada kecambah. Ini udah gitu aja, sama bumbu kacang dan petis. Ini enak banget.
So good. Alhamdulillah bajunya udah selesai. Seperti ini hasilnya tuh. Kayak gini nih. Gimana, bagus nggak teman-teman? Meskipun ini masih banyak kurangnya ya. Tuh, ini kok dari jauh. Ini tuh yang paling susah adalah di bagian kerahnya ini. Ini susah, ini tadi dibenerin sama ibuku. Jadi begitulah kira-kira hasilnya. Oke nggak teman-teman? Semoga klien aku suka ya. Udah gini aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.